Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Bagaimana kabar kalian semua? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Guru bisa menyapa kalian meskipun secara virtual. Oke, Pak Guru pastikan kalian pada saat ini dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap menjaga kesehatan kalian. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dia materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kita akan bahas di pertemuan ketiga kita di materi bab 2, yaitu kita akan bahas materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum Pak Guru ke materi di bab 2 ini, Pak Guru ingin mereview kembali materi yang minggu lalu kita bahas, yaitu praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Nah, praktik ideal kemarin Pancasila sebagai dasar negara itu artinya adalah Pancasila inilah yang menjadi sumber daripada segala sumber hukum atau sumber daripada semua tertib hukum yang berlaku di bangsa ini. Nah, itu kemarin Pancasila sebagai dasar negara itu praktik idealnya. Dan juga praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila itulah yang menjadi petunjuk arah semua kegiatan atau berbagai aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang atau di berbagai aspek. Dan juga minggu lalu kita sudah berbicara mengenai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun upaya masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kalau pemerintah di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang hukum, maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, upaya-upaya masyarakat juga dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu adalah tentunya di berbagai lingkungan atau berbagai bidang kehidupan, baik itu di keluarga, di sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Nah, pada pagi hari ini kita masuk di bab 2. Ini dia tujuan benar kita pada pagi hari ini adalah memahami, dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas nanti apa sih yang menjadi makna daripada pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga apa yang menjadi pokok pikiran. Nah, dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945. Oke, kita langsung saja dengarkan apa yang sampaikan Pak Guru dan perhatikan slide demi slide biar apa yang Pak Guru sampaikan, biar apa yang kita lakukan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita langsung ke materi yang pertama pada pagi hari ini adalah, ini dia saya petakan. Yang pertama itu yang kita akan bahas adalah makna daripada alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Ada 4 nanti apa saja maknanya dari tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas pokok pikiran. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi pokok pikiran dalam pembukaan 4 alinea di sana? Nanti akan kita bahas apa sih yang menjadi pokok pikiran dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kedua ini yang kita akan bahas bersama pada pagi hari ini. Pak Guru selalu mengingatkan, dengarkan apa yang saya sampaikan dan perhatikan setiap tayangan slide demi slide yang kita akan bahas bersama pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu makna alinea pembukaan UUD 1945. Baik, materi yang pertama yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah makna alinea pembukaan UUD 1945.
1945. Yang pertama itu adalah pembukaannya. Nah, merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekad serta semangat dan juga cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Itu dalam pembukaan atau makna pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi sumber apa yang menjadi motivasi serta inspirasi, tekad, semangat serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Kita lanjut, yaitu makna daripada alinea pembukaan UUD 1945 dari alinea pertama sampai alinea keempat nanti. Oke, kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu makna alinea pertama. Ya, menegaskan, kalau alinea pertama makanya adalah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang bersifat universal, bukan hak perorangan atau individu. Nah, ini kalau makna alinea pertama, yaitu mengandung makna di sana adalah menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak, nah, bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan itu merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Nah, makanya dalam bunyinya di alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, karena penjajahan memandang manusia itu tidak memiliki derajat yang sama. Nah, itulah kalau kalian lihat di gambar di samping itu, itulah bentuk daripada ya kemerdekaan adalah hak. Nah, kita punya hak yang sifatnya universal, bukan perorangan atau individu. Aku ulangi sekali lagi, kalau dalam alinea pertama ini adalah mengandung makna bahwa pernyataan kemerdekaan itu adalah sebagai hak, nah, bagi semua bangsa di dunia, karena merupakan hak asasi yang bersifat universal. Makanya dalam pembukaan alinea pertama, yaitu berbunyi penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan sebenarnya dan pri keadilan, karena penjajahan itu memandang manusia itu tidak memiliki derajat yang sama. Nah, itu makna alinea pertama dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, next. 2. Ya, mengandung makna bahwa kemerdekaan adalah sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, yaitu kita harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil, keadilan, dan juga makmur. Nah, kalau dalam gambar seperti ini, orang merdeka, bebas, ya, ini berdaulat. Kalau gambar ini, nah, ini yang namanya bersatu, artinya mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu adalah telah mencapai peringkat yang menentukan. Nah, dan juga momentum yang telah dicapai ini harus dimanfaatkan untuk mencapai suatu yang namanya kemerdekaan. Nah, artinya kemerdekaan ini juga harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah, artinya mengandung makna juga bahwa kemerdekaan itu sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai. Nah, pada saat yang menentukan bahwa perjuangan kita bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, makanya dalam bahasanya itu adalah menjadi bangsa yang merdeka,
menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, bangsa yang adil, keadilan, dan juga makmur dari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itulah makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kalau alinea yang kedua. Oke, kita lanjut. Ketiga. Ya, kalau alinea ketiga mengandung makna bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga merupakan keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Nah, bebas yang dimaksudkan di sini adalah bebas dari penindasan, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas juga untuk menentukan nasib sendiri. Nah, dan juga mempertegas bahwa pengakuan dan juga kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa dari berbagai agama yang ada. Misalnya seperti gambar yang ada di slide ini, yang Pak Guru coba dari berbagai agama, ya bentuk pengakuannya bahwa semua orang Indonesia itu mengakui adanya Tuhan dengan berbagai cara dan keyakinan kita masing-masing. Nah, itu adalah alinea ketiga, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan, dan juga merupakan keinginan luhur. Nah, ini dia juga, kalau nggak sampailah kita merdeka saat itu, pengibaran bendera pertama, ya, dan juga perjuangan karena motivasi yang real dan juga motivasi yang dari segi material, keinginan kita supaya kita itu bebas. Nah, itulah makna alinea ketiga, dan juga yang paling penting daripada alinea ketiga ini adalah mempertegas kepada pengakuan kita dan kepercayaan bangsa Indonesia juga kepada Tuhan. Artinya kemerdekaan yang kita capai juga itu adalah merupakan campur tangan daripada rahmat atau anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, itu dia makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea yang keempat. Nah, alinea keempat ini sangat rinci sekali Pak Guru buatkan di sini, yaitu memuat prinsip-prinsip negara. Ada 4 di sana. Yang pertama itu adalah tujuan negara yang akan diusahakan oleh pemerintah negara, yaitu ada 4 di alinea keempat. Dan yang kedua itu adalah ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Nah, yang ketiga bentuk negara kita, yaitu NKRI atau Republik yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan atau bentuk demokrasi kita adalah kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Nah, makanya disebut kedaulatan rakyat. Dan yang keempat itu adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila atau landasan ideal daripada bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, itu dia makna yang tercantum dalam alinea keempat, yaitu memuat prinsip-prinsip. Ada 4 hal yang di sana, ada tujuan negara, ketentuan UUD, bentuk negara kita, dan juga dasar negara kita. Nah, itu dia makna daripada keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua,
yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah pokok pikiran. Nah, kita akan bahas nanti apa saja pokok pikiran dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pokok pikiran tersebut menggambarkan sebenarnya suasana kebatinan daripada UUD itu, dan juga pokok pikiran daripada pembukaan undang-undang itu adalah cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, ini dia kalau pokok pikiran pertama dalam pembukaan UUD itu adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kalau kalian perhatikan di gambar backgroundnya itu adalah Jokowi yang sedang menyapa. Nah, karena tugasnya seorang presiden, dia harus bisa memastikan dan juga dia harus mewujudkan serta bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta harus bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya maknanya adalah daripada pokok pikiran ini, yang pertama itu adalah diterimanya aliran negara persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, negara harus bisa mengatasi segala macam paham golongan dan juga paham individualistis yang ada di bangsa ini. Nah, terus yang ketiga, negara juga harus melindungi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat yaitu penyelenggara negara dan setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu, yaitu demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea pertama. Oke, kita lanjut, yaitu pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945, yaitu pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah simbol daripada keadilan. Artinya berbicara mengenai keadilan itu bukan sesuatu yang diperlakukan berbeda, misalnya golongan atas, golongan bawah, pejabat atau maupun rakyat-rakyat biasa. Nah, itu tidak boleh didiskriminasi. Nah, makanya Pak Guru memberikan simbol ini, artinya adalah harus sama rata, harus seimbang, seluruh masyarakat harus diperlakukan seadil-adil mungkin. Nah, artinya makna daripada pokok pikiran ini adalah hendaknya tuh negara itu harus bisa mewujudkan keadilan, yaitu menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Nah, artinya yang kedua juga mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa kita ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang berikutnya adalah penyelenggara negara juga harus dapat membentuk jalan, serta aturan yang dilaksanakan menurut undang-undang untuk mencapai tujuan dan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Nah, itulah dia pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang kedua, yaitu harus mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dan artinya juga Pak Guru tekankan sekali lagi, semua harus mendapat keadilan yang sama dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, oke, kita lanjut, yaitu pokok pikiran pembukaan UUD alinea yang ketiga. Nah, pokok pikirannya adalah negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. Ya, kalau Guru gambarkan seperti ini, untuk suatu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan, ya, yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga ini juga adalah artinya sistem negara yang dibentuk dalam UUD itu harus berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, itu maksudnya. Yang kedua adalah kedaulatan itu berada di tangan rakyat, artinya kekuasaan juga berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dan juga Undang-Undang Dasar ini dia merupakan dasar daripada politik negara. Nah, itu dia pokok pikiran ketiga dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yaitu tadi yang Pak Guru telah sampaikan. Makna pokok pikirannya itu adalah kedaulatan rakyat, yaitu sistem negara yang dibentuk berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan. Kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, dan juga merupakan Undang-Undang Dasar inilah yang merupakan dasar daripada perpolitikan negara Republik Indonesia. Dia pokok pikiran ketiga. Oke guys, kita lanjut di pokok pikiran dalam alinea keempat, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, artinya dalam pikiran keempat ini, negara mewujudkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara yang namanya budi pekerti yang luhur. Nah, yang luhur itu adalah biar terciptanya rasa manusia yang adil dan beradab. Nah, kalau lihat kalian gambar itu adalah gambar seseorang yang sedang berdoa. Artinya kita sebagai warga negara juga kita harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, itu dia pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan. Nah, yaitu adalah ya, pemerintah dan penyelenggara negara memelihara budi pekerti yang luhur dan juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Yaitu dia pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Ya, itu dia keempat pokok pikiran, baik dari makna maupun dari pokok-pokok di berbagai alinea
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, karena pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pokok pikiran daripada semua pembukaan undang-undang itu juga merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu dia dua materi yang kita bahas bersama pada pagi hari ini, yaitu baik dari makna setiap alinea dan juga pokok pikiran dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, anak kelas 9, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pak Guru harap apa yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai di slide terakhir ini, mudah-mudahan Pak Guru yakin kalian bisa pahami dengan baik, bisa cermati dengan baik, dan kalau memang apa yang disampaikan Pak Guru ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan di GCR nanti, atau boleh kalian lihat di buku BSE kalian atau di PowerPoint yang dulu Pak Guru pernah berikan ke kalian. Dan Pak Guru juga mohon maaf bila dalam penjelasan Pak Guru kurang jelas atau ada suara-suara yang mengganggu dan ada kata-kata yang kurang enak atau ada kata-kata yang salah, mohon Pak Guru dimaafkan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pak Guru harap apa yang telah Pak Guru sampaikan tadi dari awal sampai terakhir dari slide ini slide tadi bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Dan kalau memang dari penjelasan Pak Guru tadi dari pertama sampai terakhir ada yang kurang paham atau ada yang belum dimengerti, silakan nanti ditanyakan langsung di classroom. Dan kalau memang ada bahasa Pak Guru yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, salam sehat. Antonius Forza.